Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi, kelompok 2. Sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar sejarah perkembangan studi Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu, apa sih itu studi Islam? Studi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Islam. Ini mencakup kajian terdalam terhadap ajaran-ajaran Islam, sejarah perkembangannya, budaya yang menyertainya, serta interaksi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Studi Islam bukan hanya sekedar mempelajari teks-teks agama, tetapi juga mencakup analisis kritis terhadap berbagai aspek kehidupan umat Islam dalam konteks sejarah dan sosial. Dan kan pentingnya studi Islam dalam memahami Islam secara lebih mendalam dan komprehensif. Secara sederhana, studi Islam bertujuan untuk yang pertama memahami Islam secara komprehensif, tidak hanya dari perspektif teologis, tapi juga dari sudut pandang sejarah, sosiologi, budaya, dan lainnya. Yang kedua, menganalisis secara kritis, menguji kebenaran dan relevansi ajaran Islam dalam konteks zaman yang terus berubah. Lalu, menghubungkan teori dengan praktik, mempelajari bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang berikutnya, ruang lingkup studi Islam sangat luas, meliputi pertama agama, kajian terhadap Al-Quran, hadis, fikih, teologi, dan berbagai cabang ilmu agama lainnya. Sejarah, riwayat perkembangan Islam dari masa Rasulullah hingga masa modern termasuk sejarah pemikiran Islam. Budaya, seni, arsitektur, musik, sastra, dan berbagai ekspresi budaya umat Islam. Sosiologi, interaksi Islam dengan masyarakat termasuk studi tentang komunitas muslim, organisasi Islam, dan isu sosial yang dihadapi umat Islam. Politik, peran Islam dalam kehidupan politik antar negara Islam atau isu-isu politik kontemporer. Yang selanjutnya ada filsafat, pemikiran Islam tentang ontologi, speleologi, dan berbagai persoalan filsafat lainnya. Lalu tujuan utama studi Islam adalah menemukan kebenaran, mengetahui apa yang benar dan salah dalam agama Islam, menghindari kesalahpahaman, mencegah terjadinya penafsiran yang keliru terhadap ajaran Islam, memperkuat iman, memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam, membangun dialog, menjalin hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain, lalu memberikan kontribusi yang positif, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari studi Islam, kita diharapkan mendapatkan menjadi muslim yang lebih baik. Dengan memahami ajaran Islam secara mendalam, kita dapat mengamalkan Islam dengan lebih baik. Jadi warga negara yang baik, dengan memahami nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan yang diajarkan Islam, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai. Menjadi intelektual yang kritis, dengan kemampuan menganalisis secara kritis, kita dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Singkatnya, studi Islam adalah sebuah upaya untuk memahami Islam secara utuh, mendalami dan mengkritisi. Sejarah singkat perkembangan studi Islam. Studi Islam telah mengalami perjalanan panjang dan dinamis sejak awal hingga saat ini. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi politik, sosial, intelektual pada setiap masanya. Pada awal Islam, fokus pada penghafalan dan pemahaman Al-Quran. Pada masa awal Islam, perhatian utama umat Islam berfokus pada penghafalan dan pemahaman Al-Quran. Para sahabat Rasulullah SAW berperan penting dalam melestarikan dan menyebarkan agama Islam. Pendidikan di masjid. Masjid menjadi pusat pembelajaran agama. Disinilah para sahabat mengajarkan Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar Islam kepada generasi berikutnya. Lalu ada di masa klasik, munculnya berbagai disiplin ilmu. Pada masa klasik, studi Islam mengalami perkembangan pesat. Muncul berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, penafsiran Al-Quran, hadis, studi hadis nabi, fikih, hukum Islam, dan kalam teologi Islam. Lalu dalam masa klasik berdirinya lembaga pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah dan universitas didirikan. Misalnya Al-Azhar di Kairo dan Universitas Al-Nizamiyah di Baghdad. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat studi Islam dan menghasilkan banyak ulama besar. Lalu selanjutnya ada masa modern. Dalam masa modern terdapat pengaruh Barat
kontak dengan dunia barat membawa pengaruh besar terhadap studi Islam. Munculnya metode ilmiah dan pendekatan kritis mendorong para sarjana Islam untuk melakukan kajian ulang terhadap teks-teks klasik. Upaya modernisasi di berbagai negara Islam mengusulkan sebagai tantangan dan peluang baru bagi studi Islam. Berbagai aliran pemikiran, muncul berbagai aliran pemikiran Islam seperti modernisme, fundamentalisme, dan Islamisme, dan yang lainnya. Perkembangan studi Islam di dunia barat. Minatnya yang meningkat pada abad ke-19, minat terhadap Islam di dunia barat mulai meningkat. Hal ini didorong oleh kolonialisme, eksplorasi, dan keinginan untuk memahami agama mayoritas di dunia. Pendirian pusat studi Islam. Berbagai universitas di barat mendirikan pusat studi Islam untuk melakukan penelitian dan pengajaran tentang Islam. Tantangan studi Islam di era modern. Pluralisme agama dan budaya, kehidupan yang semakin populer menurut studi Islam untuk mampu berdialog dengan agama dan budaya lain. Radikalisme dan ekstremisme, munculnya kelompok-kelompok radikal yang menyimpang dari ajaran Islam menjadi tantangan besar bagi studi Islam. Globalisasi dan modernisasi membawa dampak yang kompleks terhadap studi Islam, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Kesimpulannya, secara garis besar, perkembangan studi Islam menunjukkan dinamika yang menarik. Dari awalnya yang bersifat kultural, studi Islam kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang kompleks dan multidimensional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.